Ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Markopo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya pidana itu adalah murni negara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip. Dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk meminta pemohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat dimediasikan terkait diskotik Markopo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, kita akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa membuat apa-apa. Artinya aturan itu tetap aturan. Semua pihak harus menghargai itu. Posisi Grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan lain hal ini. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas kita? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Markopo. Ya, dari seawalnya ini sebelum ada Markopo ini adalah kantor Grip. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya. Pada saat itu Pak Hercules, ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor Grip. Nah, setelah itu ada perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut. Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah.
Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan Cerobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan Cerobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi K Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN 2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada alasan tertentu pakai baju baru dari Bapak Barat. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini khususnya untuk generasi muda? Ya generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045 dan yang paling utama jauhi narkoba dengan kegiatan negatif harus bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak. Tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Marco Polo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Di kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya pidana itu adalah murni secara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip. Dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk meminta pemohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat dimediasikan terkait diskotek Marco Polo. Akhirnya
kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, mungkin akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa membuat apa-apa. Artinya aturannya tetap aturan. Semua pihak akan menghargai itu. Posisi grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan lain hal ini. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas kita? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, dari seawalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor BIN. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya, pada saat itu Pak Hercules ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor grade. Setelah itu ada perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut. Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan serobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan serobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi K Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN 2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu pakai baju baru dari Bapak Barat kemarin. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini, khususnya untuk generasi muda? Ya, generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045, dan yang paling utama jauhi narkoba, kegiatan negatif harus bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan.
dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak, tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Markopo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya bahwa pidana itu adalah murni secara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip. Dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk meminta pemohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat dimediasikan terkait diskotik Marco Polo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, mungkin akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya aturan yang tetap aturan, semua pihak harus menghargai itu. Posisi Grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan lain hal ini. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas kita? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, dari awalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor BIN. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya. Pada saat itu Pak Hercules, ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor Grip. Nah, setelah itu ada perkembangan-perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut.
Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan Cerobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan Cerobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi Key Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu pakai baju baru dari Kakak Barat kemarin. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini, khususnya untuk generasi muda? Ya generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045 dan yang paling utama jauhi narkoba, kegiatan negatif harus bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak. Tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Marco Polo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya pidana itu adalah murni perkara hukum yang harus ditanggung oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip. Dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk meminta pemohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat
memediasikan terkait diskotik Marco Polo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, mungkin akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa membuat apa-apa. Artinya aturan yang tetap aturan. Semua pihak harus menghargai itu. Posisi grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan lain hal itu. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas itu, Pak? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, dari seawalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor BIN. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya, pada saat itu Pak Hercules ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor grade. Nah, setelah itu ada perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut. Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan serobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan serobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi K Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN 2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu pakai baju baru dari Bapak Barat kemarin. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini khususnya untuk generasi muda? Ya, generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045, dan yang paling utama jauhi narkoba, kegiatan negatif harus bisa
bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan, dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak, tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Marco Polo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Di kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya pidana itu adalah murni secara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip, dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk kita memohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat dimediasikan terkait diskotek Marco Polo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, kita akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya aturan yang tetap aturan, semua pihak harus menghargai itu. Posisi Grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan lain hal ini. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas Grip, Pak? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, dari awalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor Grip. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya. Pada saat itu Pak Hercules, ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor Grip. Nah, setelah itu ada perkembangan-perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut.
Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan cerobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan serobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi K Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu pakai baju baru dari Kakak Barat. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini, khususnya untuk generasi muda? Ya generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045 dan yang paling utama jauhi narkoba, kegiatan negatif harus bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak, tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Marco Polo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya pidana itu adalah murni secara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip. Dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk meminta pemohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat
mediasikan terkait diskotik Marco Polo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, mungkin akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa membuat apa-apa. Artinya aturan yang tetap aturan. Semua pihak harus menghargai itu. Posisi grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan selain hal itu. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas grup, Pak? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, dari seawalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor BIN. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya, pada saat itu Pak Hercules ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor grade. Nah, setelah itu ada perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut. Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan serobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan serobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi K Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN 2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu pakai baju baru dari Bapak Barat. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini khususnya untuk generasi muda? Ya, generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045 dan yang paling utama jauhi narkoba, kegiatan negatif harus bisa
bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan, dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak, tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Marco Polo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya pidana itu adalah murni secara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip, dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk meminta pemohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat dimediasikan terkait diskotek Marco Polo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, kita akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya aturan itu tetap aturan. Semua pihak harus menghargai itu. Posisi Grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan lain hal itu. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas Grip, Bang? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, dari awalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor Grip. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya. Pada saat itu Pak Hercules, ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor Grip. Nah, setelah itu ada perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut.
Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan cerobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan cerobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi K Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu pakai baju baru dari kakak barat. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini, khususnya untuk generasi muda? Ya, generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045, dan yang paling utama jauhi narkoba, kegiatan negatif harus bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan, dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak, tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Marco Polo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Di kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya pidana itu adalah murni perkara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip, dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk kita memohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat
memediasikan terkait diskotik Marco Polo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, mungkin akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya aturan yang tetap aturan. Semua pihak harus menghargai itu. Posisi grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan selain hal itu. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas kita? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, dari awalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor BIM. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya. Pada saat itu Pak Hercules, ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor BIM. Nah, setelah itu ada perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut. Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan cerobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan cerobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi K Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN 2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu pakai baju baru dari Bapak Barat. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini, khususnya untuk generasi muda? Ya, generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045, dan yang paling utama jauhi narkoba, kegiatan negatif harus bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan.
dan terus menjaga prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak, tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Markopo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya pidana itu adalah murni negara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip, dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk kita memohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat dimediasikan terkait diskotek Marco Polo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, mungkin akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa membuat apa-apa. Artinya aturan itu tetap aturan. Semua pihak harus menghargai itu. Posisi Grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan selain hal itu. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas Grip? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, jadi seawalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor Grip. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya. Pada saat itu Pak Hercules, ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor Grip. Setelah itu ada perkembangan-perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut.
Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan serobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan serobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi K Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu pakai baju baru dari Kakak Barat kemarin. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini, khususnya untuk generasi muda? Ya, generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045, dan yang paling utama jauhi narkoba, kegiatan negatif harus bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan, dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak, tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Marco Polo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya pidana itu adalah murni secara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip, dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk meminta pemohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat
media sekitar terkait diskotik Marco Polo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya aturan yang tetap aturan, semua pihak harus menghargai itu. Posisi grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan lain hal ini. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas Bang? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, dari awalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor BIN. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya. Pada saat itu Pak Hercules ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor grip. Nah, setelah itu ada perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut. Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan serobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan serobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi K Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN 2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu pakai baju baru dari Bapak Barat. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini khususnya untuk generasi muda? Ya, generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045, dan yang paling utama jauhi narkoba, kegiatan negatif harus bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan.
dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak, tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Markopo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya pidana itu adalah murni secara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip ini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip, dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk kita memohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat dimediasikan terkait diskotek Marco Polo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, kita akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya aturan yang tetap aturan, semua pihak harus menghargai itu. Posisi Grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan lain hal itu. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas Grip, Pak? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, dari awalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor Grip. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya. Pada saat itu Pak Hercules, ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor Grip. Nah, setelah itu ada perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut.
Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan cerobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan serobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi Key Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu? pakai baju baru dari Bapak Barat kemarin. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini khususnya untuk generasi muda? Ya generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045 dan yang paling utama jauhi narkoba dengan kegiatan negatif harus bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak. Tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok menantu presiden. Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar mengatakan, diskotek Marco Polo sudah lama ditutup. Kata dia, yang ada hanya markas atau kantor DPD Grip Sumatera Utara. Meski dijelaskan telah ditutup, tapi tim gabungan menyampaikan jika bangunan tersebut tidak memiliki izin bangunan. Hal ini membuat Zulfikar terlihat emosi dan meminta jangan tebang pilih soal bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga ada keterkaitannya dengan perobohan markas DPP Grip Jaya Sumut ini, ribuan anak buah Hercules direncanakan akan menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencananya aksi demonstrasi ini akan digelar berjilid-jilid sampai KPK bisa mengusut tuntas kasus korupsi Topan Ginting hingga Blok Medan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara. Di kami Grip Jaya tidak masuk ke ranah pidana. Artinya bahwa pidana itu adalah murni perkara hukum yang harus ditanggungjawabkan oleh semua pihak yang melakukannya. Posisi Grip di sini kebetulan di lahan ini terdapat kantor Grip. Dan untuk kantor Grip tersebut ada surat administrasi yang belum lengkap. Berdasarkan hal itu, tadi kami sudah berupaya untuk kita memohon mediasi, namun gagal karena ada hal-hal lain yang tidak dapat
memediasikan terkait diskotik Marco Polo. Akhirnya kami yang mengikhlaskan tempat ini dibongkar. Kalau nanti ada upaya-upaya yang bisa kami lakukan, kita akan kami lakukan. Kalau tidak, ya sudah, kami tidak bisa membuat apa-apa. Artinya aturan yang tetap aturan. Semua pihak harus menghargai itu. Posisi grip berada di posisi kantor yang administrasinya belum lengkap, hanya itu saja. Tidak terlibat dalam urusan selain hal itu. Bang, sejak kapan sih gedung ini menjadi markas kita? Karena kan sebelumnya tadi pemerintah bilang ini adalah Marco Polo. Ya, dari seawalnya ini sebelum ada Marco Polo ini adalah kantor BIM. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke ya. Pada saat itu Pak Hercules, ketua umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor BIM. Nah, setelah itu ada perkembangan yang kami tidak tahu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi pernyataan dari organisasi kemasyarakatan Grip Jaya yang akan menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak penyelidikan dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Bobi Nasution mengatakan respon dari Grip Jaya ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah jika ada aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang merobohkan diskotek berkedok markas organisasi masyarakat DPD Grip Sumatera Utara. Bangunan dengan kelir hijau bertuliskan markas besar Grip Jaya Sumut tersebut kini rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing bangunan berserakan di lahan milik PT PN 2 tersebut. Bahkan, paving blok yang tersusun rapi di sekeliling markas Grip tersebut turut dibongkar dan kini sudah berganti jadi tanah. Keberadaan markas DPD Grip Sumut di lahan serobotan itu memang belum lama. Tepatnya dimulai saat Samsul Tarigan menjadi Ketua DPD Grip Sumatera Utara. Ia dilantik pada Juli tahun 2024 lalu oleh Hercules Marshall Rosario, mantan preman Tanah Abang Jakarta yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Grip Jaya. Sejak itulah Samsul menjadikan bangunan di lahan serobotan itu sebagai markas Grip Jaya Sumatera Utara. Adapun bangunan di tengah perkebunan sawit itu memang sudah berdiri cukup lama. Awalnya bangunan itu adalah diskotek Sky Garden, kemudian berganti nama menjadi K Garden setelah digerebek petugas kepolisian. Lalu setelah disorot publik dan kembali digerebek kepolisian, diskotek tersebut berganti nama menjadi Marco Polo. Setelah Samsul menjabat sebagai Ketua Grip Sumut, bangunan itu juga dijadikan markas besar Grip Sumatera Utara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membeberkan alasan kenapa markas Ormas Grip Jaya yang diketuai oleh Samsul Tarigan itu dirobohkan. Bobi mengungkap gedung itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Ditambah banyaknya laporan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di lokasi tersebut. Bobi menerangkan diskotek Marco Polo yang diduga milik Samsul Tarigan juga tidak memiliki izin hiburan malam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumut. Ditambah Bobi menerima laporan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu tentang lokasi dijadikan tempat jual beli narkoba. Perobohan markas Grip Sumut dan diskotek Marco Polo ini berlangsung pada Kamis 14 Agustus lalu atau 2 hari setelah Samsul Tarigan dipenjara terkait kasus penguasaan lahan milik PT PN 2. Ada alasan tertentu Pak pakai baju? Ada Alasan tertentu pakai baju Baru dari Bapak Barat sih. Iya. Ada pesan apa mungkin khusus di momentum kemerdekaan ini, khususnya untuk generasi muda? Ya, generasi muda, mari sama-sama kita capai cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045, dan yang paling utama jauhi narkoba, kegiatan negatif harus bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan.
dan terus kejar prestasi dan kreativitas. Pak, kabarnya Bapak mau di demo Grip gara-gara Marco Polo, tanggapan kita seperti apa Pak? Gimana? Kabarnya kita mau di demo sama Grip karena berangkas Marco Polo Pak, tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Langkah Grip Jaya ini sebagai balasan setelah salah satu markas mereka di Sumatera Utara dihancurkan oleh Pemprov. Ribuan anak buah Hercules itu marah atas pembongkaran tersebut. Mereka pun memastikan akan melakukan perlawanan dengan mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang mengarah ke sosok